Halo Sobat Ilmu, selamat datang kembali di Epidemiolog Muda. Pada video kali ini, kita kembali akan jalan-jalan keliling Indonesia. Kita akan mengunjungi Benteng Fort Rotterdam di Makassar. Enjoy the vlog! Oke, ini adalah bagian depan dari Benteng Fort Rotterdam. Benteng Fort Rotterdam ini dikenal juga dengan sebutan Benteng Ujung Pandang. Oke, let's go. Kita akan masuk ke dalam area benteng. Ini adalah pintu gerbang di Benteng Fort Rotterdam ini. Untuk memasuki area Benteng Rotterdam, kita cukup membayar 5.000 saja. Dan kita sudah bisa menikmati wisata sejarah. Benteng Rotterdam ini berada di wilayah Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, atau tepatnya terletak di pinggir pantai pertengahan Jalan Ujung Pandang yang membujur dari utara ke selatan Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Luas area dari Benteng Fort Rotterdam ini sekitar 3 hektar. Ketika kita memasuki area benteng, kita disuguhi oleh indahnya arsitektur dan kebersihan dari Benteng Rotterdam ini. Benteng Ujung Pandang ini dibangun oleh Raja Goa ke-9, kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Goa ke-10 pada tahun 1545 Masehi. Pada awalnya, pembangunan benteng ini bergaya arsitektur Portugis. Di dalam benteng terdapat bangunan-bangunan khas tradisional Makassar yang bertiang tinggi. Tetapi setelah dikuasai oleh VOC atau Belanda, bangunan tradisional Makassar diganti dengan bangunan gaya gotik atau gaya Eropa abad 17. Area bangunan dari benteng ini jika dilihat dari atas seperti penyu. Makanya benteng ini juga dikenal dengan Benteng Penyu. Atau dalam bahasa Makassarnya adalah Benteng Penyua. Oke, ini adalah bagian atas dari Benteng Fort Rotterdam. Dari sini kita bisa melihat pemandangan keseluruhan dari benteng. Dan kita bisa menyaksikan keindahan, gaya arsitektur, dan keasrian Benteng Fort Rotterdam. Sejak didirikan oleh Raja Goa ke-9 dan ke-10, benteng ini telah mengalami beberapa kali perubahan fungsi sesuai dengan zamannya. Pada masa kerajaan Goa, sekitar tahun 1545 sampai 1667, Benteng Ujung Pandang ini berfungsi sebagai salah satu benteng pengawal untuk melindungi benteng induk Somba Opu, juga sebagai perlindungan terhadap pemukiman pembesar-pembesar kerajaan. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pernah dijadikan sebagai pusat persiapan perang. Kemudian perang berakhir dengan penandatanganan perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667, di mana berujung pada penyerahan Benteng Ujung Pandang kepada pihak VOC. Sejak dikuasai oleh Belanda, Benteng Ujung Pandang ini diganti namanya menjadi Fort Rotterdam. Nama ini diberikan sebagai penghargaan atas jasa-jasa Cornelis Pilman karena memimpin perang ke Makassar, di mana kota Rotterdam adalah kota kenangan tempat kelahiran bagi Cornelis Pilman di negeri Belanda. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sekitar tahun 1667 sampai 1942, Benteng Fort Rotterdam digunakan sebagai markas komando pertahanan, pusat perdagangan, pemerintahan, dan pemukiman pejabat-pejabat Belanda,
serta tahanan bagi penentang Belanda. Sekitar tahun 1834 sampai 1855, pahlawan kita, Pangeran Diponegoro, pernah ditawan di dalam benteng Ujung Pandang ini. Pada masa penjajahan Jepang, sekitar tahun 1942 sampai 1945, benteng Ujung Pandang dijadikan sebagai pusat penelitian pertanian dan bahasa. Sejak Indonesia merdeka, benteng ini digunakan sebagai tempat permukiman tentara dan sipil. Tetapi pada tahun 1970 benteng dikosongkan dan diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk pemeliharaan dan pelestarian. Pada tahun 1974 ditetapkan sebagai Pusat Budaya Sulawesi Selatan, sarana wisata budaya dan pendidikan. Sekarang di dalam benteng terdapat kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Tengah, dan kantor Museum Negeri Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti yang Sobat Ilmu lihat, ini adalah area museum. Di sini terdapat berbagai barang-barang peninggalan sejarah. Sobat ilmu semua bisa banyak belajar dari membaca berbagai informasi yang diberikan seputar benda-benda peninggalan sejarah serta kisah perjuangan para pahlawan. Yap, itu adalah perjalanan vlog kita keliling-keliling Benteng Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawan. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda jangan sampai melupakan sejarah. Mari terus belajar, menggali berbagai informasi supaya kita tahu tentang sejarah dan menghargai semua perjuangan para pahlawan. Oke, Sobat Ilmu semua, sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya. See ya! Jangan lupa di subscribe ya. Tunggu vlog berikutnya. Bye!